MU dan PSG semakin dekat dengan kesepakatan dalam beberapa jam terakhir terkait Manuel Ugarte. Semuanya belum selesai tetapi semuanya berjalan positif. Manchester United dan PSG telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan mengenai transfer Manuel Ugarte dalam beberapa jam terakhir. Kedua belah pihak semakin dekat dalam penilaian mereka terhadap pemain tersebut. Sang pemain terbuka terhadap tantangan bergabung dengan United. Opsi pinjaman untuk Manuel Ugarte juga sedang dipertimbangkan secara serius. Ugarte masih fokus untuk semifinal Copa America menghadapi Kolombia. Sang pemain digadangkan menjadi pemain terbaik turnamen jika lolos ke final. Lawannya adalah Argentina. Lisandro Martinez dan Alejandro Garnacho bersama tim sukses melewati Kanada untuk tampil di dua final Copa America berturut-turut. Gol dari Julian Alvarez dan Leo Messi tak mampu dibalas Kanada. Lisandro Martinez sempat membuat kesalahan hingga membuat Kanada melancarkan serangan balik berbahaya di menit ke-89. Beruntung, tembakan Tani Oluwaseyi berhasil diblok Emi Martinez. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, yakin struktur olahraga baru yang diterapkan di Old Trafford musim panas ini akan meningkatkan standar bagi klub. United telah menunjuk Dan Ashworth sebagai direktur olahraga, setelah sebelumnya mempekerjakan Jason Wilcox sebagai direktur teknis. Kepala eksekutif pendatang baru Omar Berrada memiliki latar belakang yang kuat dalam operasional sepak bola, sejak masih bersama Manchester City, sementara mantan direktur teknik Chelsea, Christopher Fivel, telah bergabung dengan kontrak jangka pendek untuk membantu khususnya dalam perekrutan. Bagi Ten Hag, yang baru saja memperpanjang kontrak hingga 2026, memiliki struktur yang tepat untuk mendukung pengembangan tim di lapangan sangatlah penting. Menurutnya, 4 minggu yang lalu di MU kacau, sekarang sudah diatur dengan sangat profesional. Tidak mungkin tidak bersikap positif tentang hal ini. Ini benar-benar menarik. Menurut Erik, dia sudah bisa merasakan getarannya di fasilitas baru ini, gedung baru ini. Sikap Real Madrid terhadap Leny Yoro adalah, tunggu kami, terima kondisi kami, atau Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Lille dan klub Prancis lainnya tidak senang dengan pendekatan Real. Kembangkan talenta terbaik dan berikan mereka kepada Madrid dengan harga yang lebih murah. Menurut Fabrizio Romano, MU tidak mau menunggu terlalu lama. Jika Yoro tak kunjung memberi putusan, tim MU akan mengejar target lainnya. United tidak akan mengajukan tawaran senilai 50 juta pound jika Leny Yoro langsung memberitahu mereka bahwa dia sama sekali tidak punya niat bermain untuk MU. Eksekutif agensi Gestifute yang mewakili Manuel Ugarte dan Leny Yoro sedang berdiskusi setiap hari dengan MU. Berdasarkan laporan dalam beberapa jam terakhir, fans mengetahui bahwa De Ligt hampir menyelesaikan kesepakatan. Tawaran untuk Leny Yoro diterima Lille, yang mendorong pemainnya menyetujui. Tawaran baru diharapkan untuk Jarrad Branthwaite dengan persyaratan pribadi udah disetujui. Meski ada dugaan saat ini skenario impian Ineos adalah merekrut Jarrad Branthwaite dan Leny Yoro. Matthijs De Ligt adalah opsi cadangan yang kuat untuk pemain Prancis itu, sementara Branthwaite dipandang sebagai pemain mandiri yang diperlukan berdasarkan profilnya, yakni berkaki kiri, bisa bermain di kedua sisi. United akan menunggu tanggapan dari Yoro, dengan kesepakatan antara MU dan Lille sekarang sudah beres, sebelum memutuskan apakah akan menutup kesepakatan dengan Bayern untuk De Ligt. Perkembangan pada hari Selasa telah memicu minat di media sosial. Salah satu akun yang mencatut nama Yoro mentweet, "Saya tidak ingin bermain di Manchester United. Tinggalkan saya sendiri." Yoro asli kemudian menegur akun tersebut di media sosial dan menjawab, "Akun palsu. Kalian psikopat. Laporkan akun ini." Manchester United telah mengadakan sesi latihan pertama musim 2024-2025.
bintang-bintang tim utama terlihat kembali di Carrington untuk memulai pramusim, dengan jumlah pemain yang terbatas karena keterlibatan pemain internasional di Euro 2024 dan Copa America. Ada 14 pemain skuad tim utama Manchester United dalam gambar yang dirilis oleh klub pada hari Senin. Andre Onana, Radek Vitek, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Kambuala, Mejbri, Casemiro, Mason Mount, Anthony, Ahmad, dan Marcus Rashford. Para pemain skuad tim utama ini didampingi oleh bintang-bintang Akademi Manchester United. Banyak dari mereka termasuk pemenang gelar U18 Manchester United yang ingin memanfaatkan peluang mereka selama pramusim. Eli Harrison, Dermot Mee, James Nolan, RHS Bennett, Maxi Oyedele, Sam Murray, Ethan Williams, Joe Hugill, Harry Amas, Finley McAllister, Sonny Aljoffrey, James Scanlon, Toby Collier, Ethan Wheatley, Louis Jackson, Habib Obunei, Jack Kingdon, Ethan Ennis, serta Jack Fletcher. Setan Merah akan menghadapi Rosenborg pada hari Senin dan kemudian Rangers pada hari Sabtu berikutnya sebagai bagian dari jadwal pramusim 2024. Yang patut diperhatikan adalah bek kiri muda Harry Amas dan Ethan Wheatley di depan, tanpa striker yang dikenal di antara opsi tim utama saat ini di Carrington. Ethan Williams juga harus diperhatikan. Dia mencetak 17 gol di semua kompetisi remaja musim lalu, dengan Wheatley mencetak gol. Joshua Zirkzee mungkin bukan satu-satunya pemain yang masuk lini serang musim panas ini. Dibutuhkan penjualan yang signifikan untuk merekrut pemain nomor 9 yang sesungguhnya, namun prospek ini tidak sepenuhnya dikesampingkan. Ivan Toney dan Dominic Calvert-Lewin telah dibahas secara internal. Brentford tak akan bersikeras mendapat 60 juta pound dan dapat menerima 40 juta pound untuk Ivan Toney. Klub saat ini membutuhkan dana segar untuk memperkuat skuad. Kedua bintang Liga Premier tersebut memiliki sisa kontrak 12 bulan lagi dan dilaporkan telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menandatangani kesepakatan baru dengan tim masing-masing. The Athletic menyatakan situasi keuangan Everton berarti terbuka untuk menjual Calvert-Lewin juga, daripada mengambil risiko kehilangan dia dengan status bebas transfer setahun kemudian. Pemain berusia 27 tahun, yang dilaporkan bernilai sekitar 30 juta pound, dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih murah daripada Toney. Meski sedikit lagi mendapatkan Zirkzee, MU tak akan melepas peluang mendapatkan Toney atau Lewin. Willy Kambuala menolak tawaran perpanjangan kontraknya yang berdurasi hingga 2025. Ada permintaan dari MLS, Prancis, Bundesliga, dan Spanyol. Sementara itu, talenta berusia 18 tahun Ethan Williams telah menandatangani kontrak profesional pertamanya di Manchester United. Sedangkan Donny van de Beek resmi ke Girona, lapor Fabrizio Romano. Kesepakatan dengan Man United, perpindahan permanen dengan biaya tetap 500.000 euro ditambah beberapa tambahan. Add-on yang mudah untuk menambah biaya hingga 4 juta euro, ditambah add-on tambahan dapat menghasilkan 15 juta euro. Kontrak hingga Juni 2028. Romano menambahkan bahwa asisten Ten Hag, Michel van der Gaag, meninggalkan MU karena kontraknya akan diputus. Kedatangan Ruud van Nistelrooy 100% terkonfirmasi. Di lain pihak, agen dan Endo mengungkapkan bahwa Manchester United berada di posisi terdepan untuk mengontrak pemain sayap Swiss itu. Jarrad Brandtwaite mendorong untuk pindah ke Manchester United. Dia sangat frustrasi dengan Everton dan merasa mereka menghalangi karena impiannya pindah ke Old Trafford.